kalau seseorang masih mempersekutukan selain kepada Allah, itu bukti bahwa jalannya enggak benar. Masih meminta perlindungan, permintaan untuk mendapatkan kekayaan, kedudukan melalui perantara al-ghaib selain Allah, itu bisa dipastikan. Walaupun ya, nantinya mereka itu akan la'allam yatadarrun bil ba'si yadarra ila lam yatadarrun, dengan mengemis-ngemis meminta-minta kepada Allah, kepada Rasulnya, itu sebenarnya sudah kasep. Hal-hal yang demikian itu karena faqasat qulubuhum, hatinya sangat keras. Wa zayyana lahum syaitanu, itu makanu ya'malun, hatinya manusia itu menganggap bahwa dirinya baik-baik saja, bahkan merasa paling baik. Itu tidak menganggap bahwa itu merupakan siksaan dari Allah. Sabar baik. Kalau masih mudah bisa dilihat. Yang sulit itu justru kebalikannya. Ketika mendapatkan kebaikan, ketika mendapatkan kekayaan, ketika mendapatkan pangkat, kedudukan, justru menganggap itu merupakan hadiah dari Allah. Padahal itu sebenarnya merupakan istidraj. Nah, sulit membedakannya gimana? Ya sebelum-sebelumnya itu dan sesudahnya apa yang dilakukan. Itu. Kebiasaan kalau di sini, sekitar sini, sedikit kaya saja sudah sombong. Ada kata di sini kere munggah amben, itu. Biasanya sebelumnya suka silaturahim, begitu sudah punya mobil tidak mau silaturahim lagi. Jalannya sudah berbeda. Ya enggak? Temannya sudah ganti. Itu. Bergaul dengan kita-kita yang kere-kere gini, seakan-akan merasa enggak level gitu ya. Kadang duduk bersama aja ya, duduk ya. Anaknya duduk bersama anaknya itu loh, kadang-kadang tidak boleh. Kamu jangan duduk sama anak saya. Kamu itu anaknya siapa? Ada orang begitu. Saya mengalami, ya. Anak saya waktu masih kecil, saya ajak ke teman-teman saya, dan ketika ada forum saya ajak juga seangkatan CRJ itu, anak-anak di sini, anak asrama 2 atau 3 atau 5 berapa. Ditanya, itu siapa? Santri dari mana? Sebutkan ini. Anakmu kamu campurkan orang seperti itu, katanya. Kenapa? Ya janganlah. Istri saya yang diomongin, dianggap bercampur berteman dengan kita-kita ini, itu dianggap tidak pantas. Saya di belakang gue, terus saya bilang, kenapa tante, kenapa bu? Ya mohon maaf kata ya, kalian kan darah biru. Enggak, darah saya merah kok. Kemarin waktu jatuh masih merah.
Belum biru, belum ada yang ngecat, saya bilang. Ya, kesombongan itu muncul tidak hanya untuk dirinya, tapi bahkan memperlakukan orang lain seharusnya begitu. Ini nggak benar, karena kita di hadapan Tuhan, Allah SWT menganggap kita itu semuanya adalah baik. Yang mulia di hadapan kita adalah takwa kita, bukan anaknya siapa, bukan darah hijau atau darah biru atau darah ungu atau kuning. Tidak ada. Ya. Tidak menjamin anaknya Nabi Rasul menjadi baik. Tidak selalu anaknya gubernur presiden harus jadi gubernur presiden. Dah. Gampang. Mau di Amerika saja nggak tahu beritanya hoax atau tidak. Anggota dewan, jadi ijazahnya palsu, pengakuannya palsu. Dia ngomong Yahudi padahal bukan. Dia bilang lahir di Amerika padahal dia di Brasil. Katanya bapaknya dibunuh saat Holocaust, ternyata mati biasa saja. Katanya ibunya korban ini, tapi ternyata meninggal biasa saja. Artinya apa? Gampang orang terpedaya dengan pengakuan seseorang. Kita jangan sampai menjadi korban dan juga jangan sampai menjadi pelaku atas tipuan daya setan terhadap apa yang kita lakukan. Karena walaupun siksanya Allah itu dengan tiba-tiba, saat disiksa pun belum bisa jadi, belum tentu orang untuk menyadari kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Itu lihat itu. Fatahna alaihi abwaba min kulli syai'in. Ta'adzab baghtatan akhudna baghtatan fa idza mublisun. Ya, kalau putus asa dan tercengangnya itu nanti ketika ada siksa enggak ada gunanya. Ketika sudah nasumadzukiru, melupakan apa yang sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ancaman-ancaman Allah yang sedemikian ini menjadi peringatan bagi kita semuanya, jangan sampai terlibat sebagaimana yang sudah ada. Di ayat 47 dan 48 itu waman aman wa aslaha fala khaufun alaihim wa lam yahzanun, dengan kalimat pertanyaan dari Allah, aratum atakum adzaballahi baghtatan au jahratan. Ya. Di ayat surat yang sama Al-An'am tadi. Ya. Sampai 49 itu yamasumul adzabu bima kanu yafsukun. Yang ditimpakan siksa itu ana sing mek di sling gitu toh, ada yang disiksa baghtatan, ada yang dengan pedih. Nah, itu beda-beda. Orang yang zalim, orang fasik sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Ya. Nah, Allah masih memberikan harapan, kul hal yastabil a'mal basir afala tatafakkarun. Itu pertanyaan Allah agar kita itu menjadi orang-orang yang kembali menggunakan pikiran kita, otak kita untuk kembali kepada Allah. Bahwa al-a'mal basir tidak sama antara yang buta dengan yang melek. Itu buta hatinya, pikirannya, otaknya. Oke. Dibuat gelap gitu kalau orang yang merasa ini. Nggih, matur nuwun.